Oke, baiklah teman-teman. Jadi, di dalam Alkitab itu ada kisah yang inspiratif dan menarik tentang dua anak kembar yang namanya Yakub dan Esau ya. Nah, saya yakin kalian semua pasti udah pernah dengar cerita tentang ini. Tapi di sini saya akan membahasnya dengan harapan supaya apa yang tidak kalian mengerti dari kisah ini, apa yang selama ini tidak pernah kalian ambil, tarik pelajarannya dari kisah ini, itu bisa menjadi pembelajaran yang menyentuh hati setiap kalian. Bagi setiap saudara yang mendengar, saya berdoa supaya kalian bisa menjadikan kisah ini sebagai suatu cerita inspirasi terhadap bagaimana sikap keimanan kalian semua. Dan tentu saja, ini saya bicara ini bukan buat saudara, tapi buat saya juga. Oke teman-teman? Baiklah. Jadi di dalam materi pembahasan yang pernah saya angkat, itu saya pernah mengungkit kasusnya Musa ya. Jadi di awal ceritanya itu si Musa, dia ada melihat orang dari sesama sukunya disiksa. Dia ada melihat orang dari sesama sukunya mengalami penganiayaan. Nah, nggak tahan melihat, dia naik darah, dia naik pitam. Hati Musa panas luar biasa. Lalu dia bunuh itu orang yang menyiksa. Bisa dicek di Keluaran 2 ayat 11-12. Ketika dia membunuh orang, itu dia umurnya 40 tahun. Ya, datanya ada di Kisah Rasul 7 ayat 22 ayat 23-24. Jadi di sini teman-teman, Musa habis bunuh orang. Dia dapat jodoh. Nggak percaya? Cek Keluaran 2 ayat 21-22. Jadi si Musa ini dia habis bunuh orang, dapat jodoh. Hah, gimana tuh? Jelas itu sebuah berkat kan? Dia diberkati kan? Habis bunuh orang, dia diberkati. Orang kan biasanya kalau membunuh, ya minimal masuk penjara kayak ya, atau dapat hukuman. Tapi Musa habis bunuh orang, menikah. Bukannya dapat hukuman, tapi malah diberkati dengan menikah. Musa habis membunuh, habis dia bunuh orang, menikah. What the fuck, man? Terus kita tahu gimana cerita ke depannya ya. Cerita ke depannya adalah dia menjadi seorang pemimpin besar, pemimpin bangsa Israel. Nah, diberkati nggak itu? Diberkati. Malah ini bukan berkat yang main-main loh. Ini karunia luar biasa dia bisa menjadi seorang pemimpin. Ini berkat yang hebat sekali bagi si Musa. Tapi teman-teman, bahkan lebih dari itu, dia menjadi seorang nabi. Musa menjadi seorang nabi. Bahasa sederhananya jadi orang sukses lah, orang terkenal, orang yang sangat elit pada zaman itu. Hebat sekali kan si Musa ini. Dia lebih dari seorang pemimpin. Juga ada catatan waktu Musa dipanggil Tuhan. Dia mengaku dia itu gak pintar ngomong. Keluaran 4 ayat 10. Ada penafsiran dia ini orang yang gagap bicara. Ada penafsiran seperti itu. Musa terlahir dengan karakter emosi yang labil. Bahkan bodoh dalam berbicara itu malah menjadi orang yang hebat sekali. Dia diberkati. Berkat demi berkat menaungi dia sehabis kejadian membunuh itu. Unik ya. Contoh lain, Paulus.
dia kan dulu benci banget tuh sama Tuhan. Jadi orang ini punya rasa sentimental, alergi tingkat dewa terhadap para pengikut jalan Tuhan. Kalian kalau baca kisah Rasul, ya, di situ kalian pasti ketemu tuh. Jadi ada satu golongan orang-orang tertentu, disebutnya pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan Tuhan ini sebutan bagi orang-orang Kristen ya. Nah, si Paulus ini dia gergetan banget sama mereka. Entah ada kepahitan apa, tapi dia memendam sentimental, alergi rasa tingkat akut terhadap mereka. Kayak Hitler lah kurang lebih ya. Seperti kalian tahu orang ini kan? Hitler. Ya kayak si Hitler ini lah kurang lebihnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kemudian si Paulus ini, sang pembenci pengikut jalan Tuhan ini, dia malah jadi rasul. Nah, kenapa ya bisa gitu ya? Orang berdosa, banyak pelanggaran, tapi diberkati. Nah, di pembahasan yang pernah saya buat, saya ada mengangkat 2 contoh yang saya sebutkan barusan ini. Tapi sebenarnya ada satu cerita menarik lain yang terlewatkan pada kala itu. Kalian ingat cerita Yakub waktu merebut berkatnya Esau? Ingat ya? Jadi si Yakub ini kan dia dulu merebut berkatnya Esau. Dan Esau itu adalah kakak kembarnya dia, saudara kembarnya sendiri, saudara kandungnya. Nah, Yakub dia tahu bapaknya, yaitu Ishak, udah buta. Gak bisa ngeliat lagi karena udah tua. Nah, Yakub mengenakan bulu-bulu supaya dikiranya dia itu Esau. Jadi ceritanya dia menyamar. Dia ngelakuin itu untuk mengelabui bapaknya. Yakub dengan sengaja menipu ayahnya. Dan dengan melakukan itu, dengan melakukan penipuan terhadap ayahnya, dia merampas berkat yang harusnya itu adalah haknya Esau. Nah, tapi kalau kalian perhatikan alur cerita ke depannya, Yakub ini kok malah dinaungi berkat, malah dinaungi keberuntungan, malah dinaungi janji berkat. Kalau kalian baca ayat-ayat ke depannya itu ya, kalian bisa cek sendiri deh. Ini saya tidak mengada-ada. Jadi Yakub ini dia udah bikin dosa, malah diberkati. Dia berbuat jahat, malah diberkati. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Ada yang tahu? Oke. Sebelum kepada penjelasan ke arah situ, saya mau nanya sama kalian. Kalian di sini penasaran nggak? Di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34, Esau udah ngejual hak sulungan itu buat Yakub demi semangkuk makanan. Jadi harusnya udah jadi milik Yakub dong ya. Udah jadi hak milik Yakub dong. Harusnya. Tapi pertanyaan, kenapa di dalam cerita kemudian yang tertulis dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 41, Yakub malah mencuri hak sulungan Esau. Loh, katanya udah buat Yakub. Gimana sih? Kalian nyadar kayak ini kalau baca Kejadian 25 ayat 29 sampai 34, lalu kalian bandingkan dengan Kejadian 27 ayat 1 sampai 41. Nah, banyak orang tergelincir di sini teman-teman. Jadi pertama-tama kita perlu tahu dulu nih apa yang dijual Esau kepada Yakub. Menurut catatan di sini, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Apa yang dijual Yakub?
yang dijual Esau kepada Yakub di situ ya. Nah, sorotannya ayat 31 dan sampai 33. Tetapi, nah jadi si Yakub bilang ke Esau, jual dulu hak sulunganmu ke saya. Si Esau jawab, bentar lagi kayaknya gue bakal mati deh. Apa gunanya lagi tuh bagi gue? Yakub mempertegas lagi, lu bersumpah dulu sama gue. Nah, maka Esau bersumpah ke Yakub. Dia bersumpah untuk menjual hak kesulungannya kepada Yakub ya. Yakub. Oke. Clear ya? Clear sampai di sini ya. Nah, jadi yang dijual itu hak kesulungan. Sedangkan yang di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 41 itu bukan hak kesulungan, bro. Tapi berkat. Kalian bisa soroti Kejadian 27 ayat 7, ayat 10, ayat 12, 19, 23, 24, 27, 30, dan 33. Mau kita cek sama-sama? Boleh. Kita buka ayatnya ya. Ayat berapa tadi? 21 sampai 41. Di sini, wah panjang sekali, banyak sekali ayat ya. Lihat ya, ayat 7 kan? Ayat 7 nih. Ini ayatnya. Supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan. Clear? Ayat 10. Ini, bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Berkat lagi kan? Ayat 12. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka ia nanti akan menyangka bahwa aku memperolok-olok dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Lagi-lagi di sini ada penekanan berkat ya. Ayat 12. Oh, udah tadi. Ayat 12, ayat 19. Ini. Kata Yakub kepada ayahnya. Kata Yakub kepada ayahnya. Akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku. Lagi-lagi berkat. Ayat 23 sampai 24. Kita baca. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau. Kakaknya hendak memberkati dia. Ishak hendak memberkati dia. Tapi dia masih bertanya, benarkah engkau anakku Esau? Jawabnya, iya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Fix? Berkat ya. (27 sampai 30). Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Dan katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Berkat. Sampai 30 ya. Allah akan memberikan kepadamu. Nah, ini berkat nih. Berkatnya berupa ini. Allah akan memberikan kepadamu embun
yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Berkat bukan ini teman-teman, ini berkat. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa memberkati engkau, diberkatilah dia. Nah, berkat lagi. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, nah, jadi berkat lagi ya. Terus ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Oke, fix ya. Kita udah baca ayatnya. Jadi di situ penekanannya itu berkat, bukan hak sulungan, bukan ya. Yang dirampas Yakub dari Esau itu berkat, bukan hak kesulungan. Jadi itu nggak sama. Esau memang menjual hak kesulungannya buat Yakub demi semangkuk kacang merah. Tapi yang direbut Yakub dari Esau itu berkat. Dan ini dua hal yang berbeda. Dan di dalam budaya Timur Dekat kuno, hak kesulungan dan berkat ayah ini memang berkait, saling terkait, tapi tidak identik. Hak kesulungan itu status dan hak waris anak sulung. Kalau berkat ayah itu pengesahan, nubuat, otoritas keluarga, dan legitimasi rohani dari sang ayah. Jelas ya? Sekarang kita kembali kepada persoalan yang tadi. Kembali ke persoalan yang tadi. Yakub kan udah bikin dosa. Dia bikin dosa, malah diberkati. Yakub berbuat jahat, malah diberkati. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Nah, buat teman-teman, jadi ini itu terkait penetapan Allah di dalam pemeliharaan umatnya. Jadi cerita Yakub dan Esau ini merupakan inspirasi terhadap gambaran dari umat pilihan Allah atau orang percaya yang merebut hak keselamatan dari suku Bani Israel. Kalian ya, kalau kalian meneliti runtut-runtut ke depannya, di dalam kerangka keselamatan, strukturnya itu pertama-tama untuk suku Bani Israel. Memang keselamatan diberikan kepada Bani Israel waktu awalnya. Tapi oleh kekerasan hati mereka, keselamatan itu akhirnya dilemparkan kepada bangsa-bangsa lain. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Mereka ini adalah mereka yang sama dengan di sini ya. Dan di sini juga. Oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain ini berkiblat kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Gitu. Jadi kalau kamu percaya kepada Kristus, kalau kamu percaya kepada Juru Selamat manusia, maka kamu termasuk di antara bangsa-bangsa lain di sini. Puji Tuhan ya. Kalau saudara dan saya termasuk di antaranya.
Dan juga ada ayat-ayat lain yang juga membunyikan hal yang senada ya. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Nah, ini omongan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Oke? Tetapi kamu tidak mau. Yesus rindu mengumpulkan mereka, tapi merekanya nggak mau. Mereka menolak Sang Kristus itu. Bahkan sampai menyalibkan. Maka kedepannya adalah rumahmu ini akan ditinggalkan. Yesus akan keselamatan yang awalnya ditujukan kepada mereka, akhirnya meninggalkan mereka. Dan lalu menjadi sunyi. Maksudnya keselamatan ini udah nggak ada lagi di dalam ranah mereka. Karena seperti yang tadi, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Gitu. Ini ayat yang paralel ya, sama seperti tadi. Matius 21 ayat 42-43. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini perbuatan ajaib di sini adalah Injil keselamatan ya. Karya keselamatan Allah. Dan ini terkait kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Jelas ya? Lukas 19 ayat 41-44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Apa sih hal yang tersembunyi di sini? Apa ini? Yaitu di sini damai sejahteranya mereka ini, yaitu keselamatan yang telah dihadiahkan bagi mereka. Itu tersembunyi bagi mata mereka, yaitu Injil keselamatan yang menyelamatkan mereka, yang ditujukan kepada mereka. Makanya dikatakan di sini betapa baiknya jika pada hari ini juga kamu ngerti. Berarti kan ini bersifat sebaliknya. Mereka nggak ngerti ini. Sesuatu yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Mereka nggak mengerti ini. Karena hal itu tersembunyi bagi selaput mata mereka. Selaput kebatinan mereka. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Mereka tidak mengetahui. Allah melawat mereka nggak tahu. Hadiah keselamatan itu telah ditujukan dari Allah terhadap mereka nggak tahu itu. Gitu ya. Efesus 2 ayat 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat,
yaitu sunat lahirnya yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Siapa kamu ini? Kamu ini adalah orang-orang yang tidak termasuk Israel, yang non-Israel, yang orang-orang bukan Yahudi. Maka seperti yang tadi saya bilang, keselamatan itu awalnya ditujukan bagi Israel, bagi Yahudi, tapi karena mereka menolak, maka keselamatan itu akhirnya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain itulah yang kamu ini termasuk dari mereka, bangsa-bangsa lain itu. Tetapi sekarang, dalam darah Yesus, dalam darah Kristus Yesus, kamu yang dulunya jauh, kini sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris. Siapa sih ahli waris ini? Orang-orang non-Yahudi. Mereka menjadi ahli waris karena berita Injil dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Jadi orang-orang Yahudi ini, orang-orang bukan Yahudi ini dibenarkan Allah karena iman. Iman ini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara perhatikan, di sini tertulis segala bangsa akan diberkati. Tapi kedepannya janji itu sifatnya akan menyempit. Akan menyempit ya. Lihat ayat 14-nya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kalau tadi segala bangsa akan diberkati, oleh Abraham segala bangsa akan diberkati. Tapi sekarang di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi udah bukan semua bangsa, kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sifatnya itu sudah menyempit ya. Janji berkat itu sudah menyempit seiring waktu. Roma 10 ayat 16-21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Injil ya. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Pemberitaan ini Injil. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Nah, dan dengan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Siapa ini?
bangsa yang tidak taat, dan yang membantai ini Israel. Sementara di sini aku telah berkenan kepada mereka di sini itu adalah orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain yang tadi itu. Itu mereka di sini ya, rujukannya. Bangsa-bangsa lain itu tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi awalnya itu untuk Israel sebetulnya. Tapi karena Israel menolak dengan kekerasan hati mereka, akhirnya keselamatan itu ditujukan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak menanyakan, yang tidak mencari keselamatan itu. Sementara kalau Israel itu mereka justru mencari keselamatan itu, tetapi tanpa pengertian yang benar ya. Jadi kalau menurut kacamata keyahudian itu sang Mesias itu kan nanti mereka itu dipercaya sebagai sosok berpengaruh di kalangan pemerintahan. Jadi sang Mesias itu menurut kacamata keyahudian itu adalah orang yang adalah gambaran seorang raja yang akan memerintah mereka, yang akan memerintah. Itulah Mesias menurut keyakinan mereka. Gitu ya. Jadi ini masalah Yakub dan Esau ini terkait penetapan Allah terhadap pemeliharaan umatnya. Makanya dalam Ibrani 11 ayat 20 dikatakan begini, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Gitu. Karena iman maka Ishak memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi ternyata si Esau ini juga mendapat berkat. Itu kalau kalian baca ayat-ayat seterusnya dari yang tadi sudah saya bacakan itu memang Esau mendapat berkat juga. Tapi berkat itu terlebih berkat kepada Yakub. Lebih. Yakub di sini yang jadi tokoh utamanya di sini. Penerima berkat itu. Ya karena ya kalian lihat aja tadi. Pertama kan si Esau itu dengan gampangnya meremehkan, memandang sebelah mata hak sulungannya. Di dalam Kejadian 25 ayat 32 tadi kan, yang kejadian di mana si Esau itu begitu mudahnya, dengan gampangnya dia ngasih itu bubur kacang merah ya ke si Esau itu dengan gampangnya menjual hak kesulungannya demi semangkuk bubur kacang merah. Jadi Yakub ini udah dapat hak sulungan, udah gitu berkat dari Abraham yang harusnya buat Esau, Yakub ambil lagi. Jadi Yakub ini dinaungi berkat ini, berkat demi berkat. Lalu kedepannya lagi kalau kalian baca ayat-ayat seterusnya, Yakub itu dinaungi berkat lagi, berkat demi berkat, menaungi Yakub. Nah, jadi ini saya katakan mungkin juga ini ada sebab akibat dari Esau sendiri. Ya dia kan ngeremehin, menyepelekan hak kesulungannya, kesulungan miliknya ya. Kejadian 25 ayat 32, dia memandang sebelah mata hak kesulungan itu, maka semudah itu dia berikan buat Yakub. Dia jual kepada Yakub hak kesulungan sendiri. Dan kemungkinan ini terindikasi dengan membaca ayat di dalam kitab Ibrani. Lihat Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu. Jadi di kalimat selanjutnya dia langsung sambung nih, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, berkat yang dari
Esau, ia ditolak. Sebab, jadi rupanya ia ditolak. Jadi ketika ia berkat itu, ketika ia hendak menerima berkat itu kan dia ditolak nih. Esau nggak dapat nih ceritanya kan. Itu serupanya di sini sebab akibatnya adalah ia bukan sebab akibat, tapi sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi bukan. Jadi maksudnya Esau ini kan harusnya dapat berkat, tapi dia ditolak. Maka dia tidak boleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Apa kesalahannya ini? Kesalahannya harus diperbaiki ini apa? Yang gak boleh kesempatan bagi dia untuk memperbaikinya. Kesalahannya yang ternyata yang tadi di sini ini. Dia kan menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ini ternyata perbuatan Esau di sini di mata Tuhan ini bukan perbuatan yang main-main. Tapi Esau memandang remeh hal tersebut. Maka menyebab akibatkan dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di sini itu. Di sini itu yang tidak menjual hak kesulungannya, yang menjual hak kesulungannya hanya demi sepiring makanan. Jadi, dan ada kata-kata di sini, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dia mencari apa di sini? Kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tapi dia tidak mendapatkannya. Begitu. Menginspirasi sekali ya teman-teman kisah cerita di sini ya, cerita anak kembar ini. Cerita anak kembar di dalam Alkitab yang mungkin selama ini sering luput dari perhatian teman-teman semua. Jadi, memang kelihatannya ada koneksi, ada korelasi dari tindakan Esau yang membuang hak kesulungannya untuk diberikan kepada Yakub terhadap pengambilan berkat hak milik Esau yang dilakukan Yakub. Ada korelasi. Itu terkoneksi ya. Dua hal ini erat kaitannya, ada koneksinya. Jadi memang ya, ini kalau kita meringkas semuanya dan memandang secara jauh ke depan. Jadi ini memang terkait penetapan Allah di dalam rencana pemeliharaan umatnya. Bahkan ya teman-teman, bahkan pemilihan Allah kepada umatnya ini sudah dinubuatkan semenjak Yakub dan Esau masih dalam kandungan. Lihat ayat ini ya. Kejadian 25 ayat 21 sampai 26 bagian A. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul itu ya, nggak bisa punya anak. Ishak berdoa, Tuhan kabulkan doanya. Maka Ribka, istrinya itu mengandung. Tapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ribka nyadar nih, lalu dia ngomong, ya kalau gitu buat apa saya hidup? Jadi dia udah ngerasa nih di dalam kandungan ini kedua anaknya ini gak cocok. Dia udah ngerasa bertolak-tolakan. Lalu Ribka pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan jawab, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Kalian perhatikan kalimat ini ya. Ini bukan kalimat sembarangan teman-teman. 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Jadi si Ribka ini ternyata mengandung 2 bangsa. Ini nubuatan teman-teman. Ini nubuatan. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Makanya di sini dikatakan, makanya Ribka udah feelingnya Ribka benar nih. Mereka bertolak-tolakan dari dalam rahim. Lalu suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.
Nah, ini nubuatan teman-teman. Ini nubuatan ke depan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Jadi memang Esau ini orangnya berbulu. Baru kemudian adiknya keluar. Dan ketika adiknya keluar, tangannya, dia keluar dengan posisi tangan si Yakub ini ya. Adiknya keluar dalam posisi tangan yang memegang tumit kakaknya. Dia lahir dengan memegang tumit Esau. Kalian bayangin itu teman-teman. Ini langka sekali kejadian seperti ini ya. Jadi pertama-tama di sini, kalau anak yang keluar pertama itu kan si Esau ya. Warnanya, kulitnya ini kemerah-merahan. Kulitnya itu seperti jubah berbulu. Jadi memang dari lahir juga dia udah berbulu dia, si Esau ini. Kontras dengan Yakub. Yakub ini kulitnya licin. Di ayat mana itu ya tertulis Yakub ini kulitnya licin. Jadi memang mereka berdua, Yakub dan Esau ini unik teman-teman ya. Mereka ini saudara kembar, tapi mereka bukan kembar yang identik. Jadi kalian perlu tahu bahwa saudara kembar itu tidak selamanya mirip dalam arti identik. Tidak. Ada kembar-kembar yang tidak identik. Dan ini ciri-ciri, perhatikan di sini. Warnanya Esau ini warna kulitnya merah, tubuhnya banyak bulu. Dan ini mencerminkan perawakannya sebagai seorang pemburu. Perawakannya yang agresif. Kalau Yakub itu kan kulitnya licin ya. Di ayat mana itu dikatakan? Yakub kulitnya licin. Itu juga menciri-cirikan karakteristik dari suku bangsa yang nanti akan lahir darinya. Gitu ya. Terus ketika adiknya ini keluar, tangannya memegang tumit Esau. Ini adalah suatu nubuat misteri yang diperagakan ya. Ini adalah suatu nubuat misteri ke depan yang diperagakan. Jadi maksudnya itu nubuat ini arti kedepannya masih samar ya, belum terlalu jelas apa maksudnya. Suatu nubuat misteri ke depan yang diperagakan. Tangannya memegang tumit Esau. Makanya di sini dikatakan anak yang tua, Esau, akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Tangannya memegang tumit Esau. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Gitu. Jadi ada dua suku bangsa. Si Ribka ini melahirkan dua suku bangsa, dan dua suku bangsa itu akan berpencar. Dua suku bangsa itu akan berpencar. Gitu ya. Jadi ini adalah gambaran dari dua suku bangsa yang digambarkan sebagai tidak cocok, saling bertentangan. Saya kira kalian bisa tebak sendirilah apa yang saya maksud di sini ya. Oke. Jadi ada dua suku bangsa di dalam kandungan Ribka. Nah, kedua suku bangsa ini siapa? Ya. Yang dari Esau ini suku bangsa Edom. Dan ini sesuai namanya juga. Nama Esau itu kan arti namanya itu Edom. Kejadian 25 ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya
namanya Esau ya, disebut Edom. Namanya Esau disebut Edom. Terus juga Kejadian 36 ayat 1. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Jadi Esau ini memang arti namanya adalah Edom. Namanya diartikan Edom. Tapi kalau bangsa, nah itu Esau kan. Kalau dari Yakub, bangsa dari Yakub, ini Israel. Sesuai dengan namanya juga. Lihat ya, Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, orang ini apa ya, Allah sendiri kan menurut ayatnya ya. Lalu kata si orang itu, namamu tidak akan, oh ya, kata orang itu, orang ini adalah, yang ngomong ini adalah si Allah dan manusia ini. Kata dia ya, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Jadi namanya ini, Yakub ini punya nama lain, yaitu Israel. Dan yang menamai dia Israel itu adalah si Allah dan manusia ini. Oke. Saya udah pernah membahas tentang Allah dan manusia ini ya, tapi mungkin belum pernah saya buat video di situ. Tapi mungkin kapan-kapan akan saya bagikan kepada kalian ya. Nah, jadi di sini kita bisa menarik pembelajarannya bahwa Allah memilih itu bukan berdasarkan perbuatan manusia. Allah memilih melalui atau berdasarkan hak prerogatifnya. Kalian lihat Roma 9 ayat 12, ayat 11 sampai 12 ya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi ini kan dikatakan kepada Ribka kan, berarti anak-anak di sini itu adalah anak-anaknya Ribka sendiri. Anak-anak di sini itu anak-anaknya Ribka, yaitu Yakub dan Esau. Waktu anak-anak itu, Yakub dan Esau, belum dilahirkan, jadi masih dalam kandungan, seperti yang tadi udah kita baca. Waktu Yakub dan Esau belum dilahirkan, masih dalam kandungan, rencana Allah tentang pemilihannya itu diteguhkan. Dan diteguhkan ini waktu kapan? Waktu mereka belum melakukan yang baik atau yang jahat. Jadi jelas ya, karena saat mereka di kandungan itu mereka kan belum melakukan yang baik dan yang jahat kan. Maka di sini maksudnya adalah, jadi pemilihan ini pemilihan yang didasarkan kepada ya, pemilihan yang diteguhkan terhadap dua anak yang belum melakukan yang baik dan yang jahat ini. Pemilihan itu diteguhkan itu bukan berdasarkan perbuatan. Karena apa? Karena mereka belum melakukan yang baik dan yang jahat. Maka pemilihan di sini, rencana Allah tentang pemilihannya itu memang bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dan ini mengarah kepada predestinasi, teman-teman. Allah memilih setiap orang bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan dia, tapi berdasarkan panggilannya. Kamu mungkin boleh membenci Allah seperti Paulus. Tapi kalau Tuhan tetapkan kamu, kalau Tuhan pilih kamu dari semula, sekuat apapun kamu, seberapa hebat, seberapa daya kamu tidak akan bisa menolak panggilan itu.
Pemilihan Allah itu begitu berdaulat. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menolaknya. Dan ini bukan paksaan. Pemilihan Allah terhadap umatnya, terhadap siapapun yang dikasihinya, itu bukan paksaan. Tapi ini pemilihan yang membuat orang ini adalah, pemilihan ini bersifat jamahan terhadap hati seseorang. Sehingga orang itu disadarkan bahwa tidak ada jalan lain di bawah kolong langit ini kecuali oleh Yesus Kristus. Baru orang itu bisa sampai ke surga. Itu terkait dengan kesadaran ya. Jadi pemilihan Allah itu adalah pemilihan yang yang sifatnya menyadarkan hati dan pikiran orang itu. Maka jamahan dari pemilihan itu memang tidak bisa ditolak. Begitu. Allah memilih Yakub sebelum mereka bisa berbuat yang baik maupun yang jahat. Berarti ini murni anugerah dari kedaulatan Allah. Amin ya. Terus ayat 23 tadi itu kan dikatakan suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Nah, ini nanti tergenapi ketika Israel mengalahkan Edom. Lihat 2 Samuel 8 ayat 13-14 ya. Demikianlah Daud mendapat nama ketika ia pulang. Ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan penduduk di Edom, di seluruh Edom. Ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Jadi ini kan kita bicara dua bangsa ya teman-teman. Dua bangsa. Dua suku bangsa. Ya, ini kita bicara dua bangsa. Dua bangsa dan ini dua bangsa di sini ini berbicara kepada lambang dua garis keturunan rohani di sepanjang Alkitab ya. Ini dua bangsa di sini berbicara tentang dua garis keturunan. Nah, garis keturunan yang dari Esau, si Edom ini, garis keturunan Esau atau Edom, ini mencerminkan manusia kedagingan yang hidup berbuat ini dan itu, yang hidup dalam keduniawian. Dan orang-orang yang meremeh, dan sifatnya ini adalah mereka ini orang-orang ini, garis keturunan ini, mereka ini meremehkan hal rohani. Dan ini sudah diwakili oleh, ini perwakilannya oleh Esau-nya langsung. Yang notabene adalah bapak rohani mereka. Bapak rohani dari garis keturunan ini adalah ya si Esau sendiri. Acuannya itu dari Kejadian 25 ayat 34. Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu ia berdiri. Lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, ini sifatnya Esau yang di sini tuh, yang memandang remeh ini nurun ke garis keturunan dia. Nurun, teman-teman. Karena bapak rohani mereka seperti itu. Maka demikianlah seluruh garis keturunannya akan seperti itu juga. Jadi ini cerminan sifat ya. Ini kita bicara cerminan sifat. Terus juga Ibrani 12 ayat 16 ya. Janganlah ada orang yang rendah seperti Esau. Jadi Esau ini orang yang dianggap rendah. Bapak rohani ini menurut catatan kitab suci, ini dipandang rendah. Jangan ada orang yang rendah seperti Esau. Gini, saya baca lengkap deh. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
di ayat dalam kitab Ibrani dikatakan janganlah ada yang seperti Esau, seperti garis keturunan Esau. Berarti garis keturunan Esau ini memang sifatnya berkontradiksi dengan kita, orang-orang percaya. Sedangkan garis keturunan Yakub atau Israel ini adalah garis perjanjian, pembawa Mesias dan kaum yang dipilih oleh anugerah. Jadi memang garis keturunan Yakub ini, garis keturunan Israel, khususnya garis keturunan Israel secara rohani, yaitu kita orang-orang percaya, itu memang sifatnya berkontradiksi dengan garis keturunan Edom atau Esau. Dan ini juga udah tercermin ya ketika mereka lahir. Tadi kan dikatakan Esau itu berbulu, kalau Yakub itu kulitnya licin. Ini aja udah ciri-ciri fisik mereka aja udah mengkarakterisasikan bahwa sifat-sifat mereka kedua suku bangsa yang lahir dari kedua bayi ini akan bertentangan sekali. Ciri-ciri fisiknya juga udah mencerminkan. Gitu. Jadi memang ya, ini terkait dengan penetapan Allah dalam rencana pemeliharaan umatnya. Allah bisa memakai dosa Yakub untuk menggenapi rencananya. Allah bisa, karena semua ini kan ini berawal dari dosanya Yakub yang kelihatannya bermodel keserakahan begitu ya. Dia udah dapat, Esau udah menjual hak kesulungannya. Yakub itu meminta kepada Esau untuk menjual hak kesulungannya dan dikasih begitu aja. Jadi Yakub udah dapat hak kesulungan yang dari Esau itu. Terus setelah itu Yakub juga mencuri berkat dari Ishak yang seharusnya itu jatahnya Esau. Double nih teman-teman ya, double berkatnya Yakub ini. Dan kedepannya lagi, seperti yang saya bilang tadi, berkat demi berkat menaungi cerita hidup Yakub. Yakub ini orang yang diberkati, sangat diberkati. Tapi semuanya itu berangkat dari dosanya Yakub. Jadi penekanan di sini adalah ini bukan ajaran moral ya teman-teman. Ini bukan ajaran moral, tetapi penekanan di sini lebih kepada Allah itu bisa memakai dosa Yakub untuk menggenapi rencananya. Karena Allah itu maha kuasa teman-teman. Perbuatan dosa Yakub dipakai Allah untuk menggenapi rencananya ke depan. Dan ini tentu saja kembali lagi, ini terkait penetapan Allah di dalam rencana pemeliharaan umatnya. Bahkan ya teman-teman, kalau kita berbicara lebih jauh lagi, kita lihat nanti ke depannya, bahkan Allah memakai iblis untuk menggenapi rencana kedaulatannya. Ini acuannya kepada apa? Kepada karya penyaliban dan penebusan. Di situ kan Tuhan menggunakan iblis untuk menggagalkan rencana iblis ya. Rencananya ini iblis. Tuhan memakai iblis untuk menggagalkan rencananya sendiri. Dan impact yang terjadi bersama dengan itu adalah rencana penebusan atau karya keselamatan Allah menjadi tergenapi. Ada amin? Amin ya. Makanya kalau saya baca ini, saya justru malah melihat kita di sini jangan fokus kepada kepada dosa yang dilakukan oleh Yakub.
kita jangan fokus ke situ karena ini memang bukan ajaran moral. Ini kita harus melihat ini dari sudut pandang pemeliharaan Allah di dalam ketetapan Allah di dalam pemeliharaan umatnya. Ini cerita yang luar biasa ya teman-teman. Ini sangat luar biasa. Mungkin selama ini kalian belum pernah melihat kisah Yakub dan Esau ini dari kacamata seperti ini. Makanya saya bagikan ini kepada kalian supaya kalian bisa sama-sama belajar bagaimana kita melihat kisah Yakub dan Esau ini dari kacamata yang berbeda. Seperti itu. Makanya ya, Yakub ini kan terbilang unik ceritanya. Nanti dia punya anak, nama Yusuf. Dan melalui anak kesayangannya ini juga, Allah bertindak. Dan tindakan Allah ini sifatnya ini sama seperti yang tadi, memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi dengan merefleksi kisah kakak beradik ini, Yakub dan Esau, dan dengan melihat kejadian 25 ayat 23, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini nubuatan. Dan nubuatan ini sebenarnya udah mulai terrealisasi ketika Esau gagal memperoleh berkatnya. Yang dari Ishak itu ya, yang dicuri Yakub tadi. Nah, mestinya kan Esau yang menerima berkat sebagai anak sulung itu kan. Tapi Allah membalik itu. Yang muda yang menerima berkat. Yakub yang menjadi pembawa perjanjian. Ini menarik sekali ceritanya ya. Menarik sekali. Sangat menginspirasi. Yang sulung. Jadi gini teman-teman. Dari ini kita belajar. Yang sulung belum tentu menjadi panutan bagi yang muda. Terkadang Tuhan itu justru memakai yang muda. Yang bungsu. Untuk menjadi panutan bagi yang sulung. Gitu ya teman-teman. Kita bisa belajar di sini satu hal yang menarik. Ini menarik sekali teman-teman. Dan kalau saya baca Alkitab, ketika saya membaca ayat-ayat seperti ini dan menelitinya, mempelajarinya, menggalinya lebih dalam, saya betul-betul teman-teman ya, saya betul-betul merasa bahwa ketika saya mempelajari ayat, ketika saya membaca ayat, itu Tuhan berbicara langsung kepada saya teman-teman. Itulah sebabnya saya sangat menghormati ayat. Dan saya kira semua orang Kristen patutlah menghormati ayat ya. Karena ketika ayat itu kita baca, disitulah Allah berbicara kepada kita. Amin ya. Nah, ada lagi nih teman-teman. Jadi, seiring cerita bangsa Israel ya, seiring cerita bangsa Israel berjalan, ada hal yang mirip terjadi lagi ya. Terulang lagi di dalam kisahnya Musa dan Harun. Jadi Harun itu kan kakaknya Musa ya. Tuhan justru memilih Musa sebagai komandan, sebagai sang pembebas bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pertanyaan lagi, kenapa bukanlah kakaknya yang sulung yang ditetapkan Allah, yang ditetapkan Tuhan Allah sebagai pembebas bangsa Israel? Yang kakaknya itu kan Harun. Kenapa malah adiknya? Kenapa harus yang adik, yaitu Musa? Nah, lagi-lagi ini hak istimewa Allah. Kadang kalau kita membaca cerita-cerita Alkitab seperti ini, kadang justru Tuhan itu lebih favorit kepada yang muda, kepada yang bungsu ya, ketimbang yang sulung. Terkadang cerita Yusuf juga begitu. Yusuf itu kan memang dia bukan yang bungsu, tapi dia salah satu yang muda. Tapi malah dia yang jadi favorit kan. Nah, saya bisa tambahkan sedikit di sini ya, dari pembelajaran sampai di sini. Saya
mau tambahkan sedikit. Jadi dalam cerita kakak beradik di sini, yaitu Musa dan Harun, ketika mereka bersama bangsa Israel di dalam perjanjian lama, ini ada yang menarik di sini. Ada yang menarik di sini. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai setelah bertemu muka dengan Yahweh, dia mendapati ternyata bangsa Israel itu membuat patung sesembahan. Lebih lagi, yang membuat, yang menciptakan patung itu, yang membuat patung itu, yang memahat patung itu kakaknya sendiri. Si Harun itu, kakaknya sendiri buat patung. Bayangin teman-teman, coba bayangin. Lalu Musa ngamuk, terus dimarahin itu kelakuan mereka pada. Dimarahin mereka semua. Musa ngamuk waktu itu. Hati Musa panas luar biasa. Nah, saya kalau ingat cerita ini ya teman-teman, saya kok jadi kepikiran. Kenapa pikiran saya kok jadi terkoneksi sama kebiasaan gereja yang hobi membuat patung di dalam ruangan ibadah. Nah, lalu dikritik sama Protestan. Nah, dikritik sama Protestan, malah mereka bilang Protestan itu sebagai prosetan. Lah, dikritik malah mereka menghujat. Mereka Protestan dibilang prosetan katanya ya. Dikasih tahu yang benar, ditegur dosanya, malah marah, malah menghujat. Mereka tuh dalihnya gini, keberadaan patung itu sebagai representasi. Loh, representasi? Masa ke benda mati sih? Nggak bisa begitu ya. Baca di Ulangan 27 ayat 15 ya, bagian A. Di situ kan dikatakan, orang yang membuat patung pahatan atau patung tenungan, itu orang-orang terkutuk. Ini terkutuk. Ya, dan ini suatu kekejian bagi Allah. Ya teman-teman, terkutuk, dan itu keji bagi Tuhan Allah. Jadi ini kekejian teman-teman, ini kekejian. Nah, solusinya ya benda mati itu harus disingkirkan. Gitu ya. Ini bukan ajaran Alkitab teman-teman. Ini justru penyimpangan. Ya. Ada juga nih cerita di dalam Alkitab tentang Yesus memarahi mereka-mereka yang berjualan di bait Allah. Jadi ada cerita di dalam Alkitab itu kan, ada di dalam kitab-kitab Injil itu kan ada cerita di mana Yesus mendapati orang-orang itu berjualan, mereka tuh berjualan di bait Allah. Mereka tuh memanfaatkan bait Allah sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Jadi bait Allah tuh mereka peralat sebagai sarana demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ini kita semua tahu ya, waktu kejadian itu Tuhan Yesus tuh marah sekali sama mereka. Marah sekali. Kalau nggak salah Yesus bilang apa tuh? Kalian membuat baitku menjadi sarang penyamun. Kayak gitu ya kalimatnya. Saya lupa-lupain itu kalimatnya ya. Cuma intinya Yesus tuh marah sekali sama itu orang-orang yang berjualan di bait Allah. Yesus marah sekali. Nah, lagi-lagi nih, membaca cerita ini mengingatkan kita akan sejarah ketika Martin Luther menentang kelakuan gereja yang menjual surat penghapusan dosa atau penghapusan siksaan dosa. Nah, kita semua tahu ya, imbasnya si Martin Luther ini malah dianatema oleh pihak gereja dan kalangan setempat.
Mirip nggak teman-teman? Gimana menurut kalian? Ya, ya mungkin ini terkesan cocokmologi ya, memang. Tapi yang membuat saya heran dan memikirkan ini berulang-ulang adalah kenapa ini bisa begitu mirip? Kenapa bisa mirip seperti ini? Saya pikir ini mungkin perlu dipertimbangkan. Ini perlu dipertimbangkan oleh kita semua ya. Mereka mungkin bisa berkuah-kuah dengan berkata, oh kalian lahir dari kami. Tanpa kami kalian nggak ada. Kalian ada karena kami. Mereka mungkin bisa ngomong seperti itu ya. Jangan lupa. Bahwa keselamatan itu juga kan mulanya ditujukan bagi bangsa Israel. Yang lalu akhirnya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Seperti cerita Yakub dan Esau tadi. Ya kan? Jadi walaupun kami lahir dari kalian secara historis, tapi bukan berarti kami ada karena kalian. Jadi kalian tuh jangan besar kepala dengan itu. Kalau memang kami berawal dari bersitegangan dengan kalian, perseteruan dengan kalian harus ingat bahwa Injil Kristus itu juga diawali dengan Tuhan Yesus berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi di dalam pelayanannya. Jangan lupa itu ya, kalian jangan lupa itu. Jadi dengan merefleksi kepada perbandingan dengan kitab suci Alkitab, maka saya bisa mengatakan bahwa kalian itu sebetulnya tidak punya superioritas apapun terhadap kami. Nggak punya. Ingat ya teman-teman, Alkitab berkata, percayalah kepada Yesus. Tapi statement itu perlu kita pertajam. Yesus yang mana? Karena Alkitab yang sama pun mengatakan ada itu Yesus yang lain. Yesus yang bukan Kristus. Jangan sampai kita percayanya ini sama Yesus yang lain ini. Yang tertulis sebagaimana itu tertulis di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Dan pastinya itu bukan Yesus yang Allah Tritunggal. Dan itu bukan Yesus yang dari Nazaret. Bukan juga Yesus yang mati di Bukit Golgota. Itu Yesus yang lain. Bahkan selain Yesus yang lain ini, kita juga akan temukan Yesus yang lain lagi. Misalnya ya, dalam Kolose 4 ayat 11 itu ada Yesus yang disebut Justus ya. Kita buka ini ya. Kolose 4 ayat 14. Kolose ini kok Kolose 4 ayat 11. Benar kan tadi? Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Clear ya? Yesus yang disebut Justus. Dia ini adalah seorang Yahudi Kristen. Rekan sepelayanan Paulus. Terus dalam Ibrani 4 ya. Ibrani 4 ayat 8. Di sini ada juga. Ada nama Yosua. Nah, Yosua di dalam teks Yunani di sini itu sama dengan Yesus. Teks Yunaninya atau bentuk aslinya itu Yesus. Tapi bukan merujuk kepada Yesus Kristus. Ini merujuknya kepada Yosua bin Nun, pemimpin bangsa Israel di dalam perjanjian lama, pengganti Musa. Jadi meskipun terjemahan Indonesia menyebutnya Yosua, tapi di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, namanya itu persis dengan Yesus. Persis, nggak beda. Jadi di sini, ternyata tidak setiap Yesus di dalam Alkitab merujuk kepada Yesus Kristus.
Yesus yang lain ini ada banyak. Ada banyak. Jadi kita memang perlu berhati-hati ya. Jangan sampai kita salah menyembah Yesus. Ada orang-orang percaya Yesus sebagai Tuhan atau Allah, tapi justru menolak Dia sebagai manusia. Ini sesat. Ada orang-orang percaya Yesus hanya sebatas manusia, tapi menolak Dia sebagai Tuhan. Ini juga sesat. Kalau kamu Kristen, kamu harus percaya Dia itu manusia, kamu juga harus percaya Dia itu sebagai Tuhan atau Allah. Dan juga ya, kita melebar lebih jauh lagi, menolak keanakan Yesus dari aspek Tritunggal. Itu juga sesat. Kamu percaya Yesus, tapi nggak percaya, ragu akan keselamatanmu. Kamu sesat. Atau kamu punya iman, tapi imanmu harus ditambah-tambahi perbuatan baik. Baru itu iman itu bisa menyelamatkan. Kamu sesat. Karena ini doktrin dasar Kristen. Kamu menyimpang dari area fundament ini. Kamu tersesat. Gitu ya. Jadi kalau melihat ini dari sudut pandang yang logis dan wajar, manusia memang harus percaya Allah itu adil. Nah, berangkat dari pemikiran itu, ini pasti mendatangkan rasa takut. Karena keadilan Allah terwujud dengan manusia masuk ke dalam neraka. Semua kita punya dosa yang banyak. Karena Allah itu adil, kita semua harus masuk neraka. Tapi hadirnya penebusan Kristus, keadilan justru memberi kita damai sukacita. Karena sebelum punya juru selamat, kita orang berdosa sendirian, tanpa seorang pengganti, harus dihukum di neraka. Tapi Yesus telah menggantikan kita. Dia dihukum untuk kita. Dan sekarang, karena Allah itu adil, maka kita orang berdosa berdiri di dalam Kristus tidak pernah bisa dihukum. Karena kita percaya Yesus Kristus, dialah sang juru selamat manusia yang sudah datang. Makanya dalam Titus 3 ayat 4-7 dikatakan begini, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Keselamatan itu adalah rahmat-Nya. Dan keselamatan ini, rahmat-Nya ini, bukan karena perbuatan baik. Bukan. Keselamatan manusia itu jelas bukan karena perbuatan baik. Tetapi keselamatan ini, itu kita terima oleh karena kemurahan Allah yang memilih kita tanpa memandang perbuatan apapun. Seperti sama halnya dengan pemilihan Yakub dan Esau itu, di mana mereka berdua itu belum berbuat apapun terhadap sesuatu yang baik ataupun yang jahat. Perbuatannya belum ada, tapi Allah memilih mereka. Dan seperti yang kita baca tadi, pemilihan Allah itu diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Orang yang diselamatkan itu dilahir barukan. Dan siapa yang melahir barukannya?
Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan itu. Dan ini seringkali disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Ketika kamu membuka hati menerima Kristus, mengundang Yesus ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di situ kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Disitulah baptisan Roh Kudus terjadi di dalam hatimu. Dan yang melimpahkannya, dan itu dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus, oleh Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan. Jadi, kemurahan Allah ini dilimpahkan Allah kepada kita oleh Yesus Kristus. Kemurahan Allah, ya, kemurahan Allah itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dilimpahkan Allah Bapa kepada kita oleh Yesus Kristus. Makanya di ayat lain dikatakan manusia tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa, manusia tidak seorang pun bisa percaya kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Makanya di sini dikatakan dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Jadi kalau kita orang bisa masuk surga, bisa diselamatkan, memperoleh keselamatan yang kekal itu sebetulnya bukan karena kita layak, tapi kita bisa masuk surga, kita diselamatkan itu karena kita dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang dilayakkan oleh kasih karunia Allah. Karena kita sebagai orang-orang yang dibenarkan, maka kita berhak menerima hidup yang kekal. Begitu. Amin ya semua. Kalau saudara tidak yakin selamat, saudara belum percaya kepada Kristus. Kalau saudara belum percaya, cepatlah percaya kepada Dia. Kalau kamu sudah Kristen, tapi kamu tidak yakin akan keselamatanmu, itu artinya yang kamu percaya itu bukan Kristus yang menyelamatkan. Atau bahkan kamu ragu akan keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus di dalam Alkitab. Kamu ragu itu. Atau bahkan mungkin lebih jauh lagi, kamu sebetulnya hatimu tidak percaya kepada Dia yang menyelamatkan itu. Kamu menolak Dia, kamu tidak mengimani Dia sebagai Tuhan keselamatan, sebagai Tuhan penyelamat hidupmu. Dan sikap hati yang seperti itu menunjukkan, mencerminkan bahwa kamu belum betul-betul percaya. Kalau saudara tidak yakin selamat, itu artinya saudara belum percaya kepada Kristus. Dan kalau saudara belum percaya, cepatlah percaya kepada Dia. Kalau tidak, saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Dan tidak ada apapun yang bisa mengubah itu. Sebagaimana itu adalah konsekuensi manusia mati tanpa juru selamat. Kematian tanpa juru selamat mendatangkan maut. Tetapi kematian dengan juru selamat mendatangkan hidup yang kekal. Terimalah Dia sebagai Tuhan. Terimalah Dia sebagai juru selamat manusia. Agar ketika kamu mati, kamu punya jaminan keselamatan. Kamu punya seorang pengganti untuk dosa-dosamu. Pikirkan ini teman-teman. Pikirkan. Renungkan ini di dalam hati setiap kalian. Saya tahu di antara kalian semua yang secara KTP tertulis Kristen, masih banyak yang belum percaya kepada Kristus. Kalian merasa kalian Kristen, tapi kalian sebetulnya belum percaya kepada Dia dengan sikap hati yang benar. Karena itu teman-teman, di sini saya menyuarakan kepada kalian, waktu masih belum terlambat.
waktu masih tersedia. Terimalah Dia, percayalah kepada Dia sebelum semuanya terlambat. Ketika kalian mati, ketika kalian mengembuskan nafas akhir hidup kalian, disitulah keterlambatan ini betul-betul tiba kepada nasib kekal kalian nanti. Selagi kalian masih hidup, selagi kalian belum menghadapi kematian itu, saya berdoa kepada setiap saudara yang mendengar ini. Datanglah kepada Kristus, Sang Juru Selamat manusia itu, agar kalian bersama dengan saya dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal itu. Sekarang, kita sampai pada kesimpulan. Dari apa yang kita pelajari di sini, kita tahu bahwa kita orang-orang Kristen sepatutnya melayangkan rasa syukur itu oleh karena pemeliharaan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Roma 10 ayat 2-3 memberitahu kita bahwa orang-orang Yahudi itu giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah, berusaha mendirikan kebenaran sendiri, dan kebenaran mereka tidak takluk kepada kebenaran yang datang dari Allah. Oleh sebab kekerasan hati bangsa Israel, keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, dan kita termasuk dari antara bangsa-bangsa pilihan itu. Karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk ditebus dan diselamatkan oleh kasih-Nya. Jika Allah tidak menarik kita tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus. Karena bukan kita yang memilih Allah, Allah yang pilih kita. Bahkan menyebut nama Yesus pun kita tidak punya kemampuan kalau bukan didorong oleh kegerakan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, teman-teman semua, bersyukurlah senantiasa oleh sebab kita dipilih menjadi umat-Nya. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.